Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, kita pernah mendengar cerita atau kata orang, atau malah mengalami sendiri. Ada orang yang hatinya begitu jahat. Pikirannya jahat, perbuatannya jahat, tidak pandang orang. Semua orang dijahati. Apalagi terhadap orang-orang yang dibenci. Luar biasa perlakuan jahatnya. Ternyata memang ada ya orang yang jahat. Bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Mungkinkah orang-orang yang jahat seperti itu berubah atau diubah oleh Tuhan? Mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10 yang tertulis demikian. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema, bisakah hati yang jahat berubah? Saudara, hati adalah kehidupan batin seseorang, mencakup keinginan, perasaan, dan pikiran. Terutama hati, sangat jahat dan buruk. Sebagai akibatnya, orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat, serta tidak menurut jalan kebenaran Tuhan. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki atau diubah dengan kelakuan sendiri. Satu-satunya cara ialah mengalami kasih karunia Allah, dilahirkan kembali oleh iman kepada Kristus yang menerima hati yang baru, hati yang membenci kejahatan dan gemar melaksanakan kehendak Allah. Kitab Yeremia pasal 24 ayat 7 menegaskan, Aku akan memberikan mereka hati untuk mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan berkuasa untuk menyucikan orang yang hatinya jahat. Injil Matius pasal 5 ayat 8 memberitakan itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan oleh kasih karunia Allah. Sekarang berusaha hidup tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Hati termasuk pikiran, kehendak, dan perasaan selaras dengan hati Allah. Hanya orang suci hatinya yang akan melihat Allah, artinya menjadi anak-anaknya dan tinggal di hadapannya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Puji Tuhan, ternyata Tuhan hati manusia yang jahat bisa berubah atau diubah oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang seharusnya dilakukan orang agar hati yang jahat bisa berubah atau diubah menjadi baik? Yang pertama, ketika menghadapi orang yang hatinya jahat, jangan dibalas dengan sikap, bicara, dan perbuatan yang jahat.
tetapi doakanlah agar Tuhan berkenan mengubahnya menjadi baik. Tuhan berkenan melembutkan hatinya, merubah sikap dan tindakannya menjadi baik. Bahkan Tuhan berkenan memperbarui hidupnya menjadi orang yang baik. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa hati kita jahat kepada orang lain, sementara kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak bermaksud untuk jahat, maka datanglah kepada Allah. Mohon ampun, bertobat, dan mohon Tuhan memperbarui, mengubah agar hati, pikiran, dan perbuatan kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran sesuai kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menolong kami untuk memahami betapa kuasa dan kasih-Mu. Sungguh Engkau nyatakan untuk menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Roh Kudus berkenan memimpin dan mengendalikan hati kami agar tetap hidup dalam kebenaran yang Engkau ajarkan seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.